Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan belajar membuat template menggunakan CodeIgniter 4. Kita awali dari belajar install CI-nya ya. Pilihan untuk templatenya kita bisa menggunakan admin LTE, kita juga bisa menggunakan Core UI, kita juga bisa menggunakan SB admin 2. Contoh awal ini saya akan gunakan admin LTE versi 3. Yang ini yang saya ambil. Buka di webnya yaitu adminlte.io, lalu klik download. Tunggu beberapa saat. Versi yang sekarang terbaru adalah admin LTE 3.10 RC, release candidate. Ini yang saya akan download. Klik. Lalu pilih download dengan model yang mana? Boleh zip, boleh target. Saya pilih target. Langsung download, misalnya saya letakkan di dalam folder download karena saya sudah punya, dia langsung bilang sudah ada filenya. Saya pilih replace saja. Oke, tunggu hingga proses download selesai. Sambil menunggu, kita bisa siapkan proses instalasi CodeIgniter 4-nya. Oke, saya sudah selesai download ya. Ini hasil downloadannya saya. File hasil downloadan saya itu ini. Admin LTE 310 RC tar gadget, karena saya downloadnya yang tadi adalah tar gadget. Oke, setelah itu saya ekstrak dahulu filenya. Ini pernah saya ekstrak ya, nanti dia akan bilang sudah ada foldernya seperti ini. Saya pilih saja replace all. Jadi kalau belum pernah ekstrak nggak akan muncul konfirmasi seperti tadi. Tunggu hingga proses ekstraknya berhasil. Oke, sambil nunggu saya buka dulu dokumentasi CI-nya. Kita akan belajar melakukan instalasi menggunakan Composer. Kalau ada yang bermasalah di komposernya, perbaiki dahulu ya komposernya. Ada tutorial di YouTube saya untuk install menggunakan Composer di youtube.com Muhyiddin. Video sebelumnya sudah ada. Oke, saya cek ulang, ekstraknya belum selesai. Sambil nunggu berarti bisa saya kasih lihat. Ada di video-video awal. Saya lihat di playlist saja. Sudah saya siapkan, waktu itu juga bahasannya tentang CI. Di awal ya. Ini dia CRUD CI4, ada di sini di playlist ini. Ini install dengan Composer. Kalau belum ada berarti harus install Composernya terlebih dahulu. Persiapan dan pengaturan. Nah, ini dia. Berarti kalau misalnya tidak ada di sini, saya buat satu lagi ya. Di judul video pendukung CRUD. Ini dia. Mulai dari install SAM-nya, install VS Code, install Composer, ada di situ. Memang versi awalnya masih versi 1 Composernya, bukan versi 2. Oke, saya lihat sudah selesai proses ekstraknya. Ini dia, sudah jadi. Nanti kita akan pilih file apa saja yang akan kita ambil. Kita cek dahulu misalnya di indeksnya ya, indeks 3 saja. Yang terbaru itu indeks 3. Karena ada indeks 1 berarti admin LTE versi 1-nya. Yang lainnya saya tutup ya. Core UI, SB admin saya tutup. Oke, berarti nanti saya bahas hanya ini saja. Konsentrasi ini. Nanti kita ambil satu saja tampilannya. Ini background ke bawahnya nggak kelihatan. Saya pribadi lebih senang dengan model yang bawahnya itu berhenti. Ada di, kita cek, ada di bagian ekstra. Starter page. Ini ya. Saya ambil nanti yang ini saja. Ini saya sesuaikan. Jadi ketika saya panah atas, panah bawah, ini tetap kelihatan di paling bawah. Dengan model seperti ini. Warna-warninya juga nanti kita sesuaikan. Maunya kita aja. Ini file yang mana. Jadi saya ambil adalah file starter.html. Kalau lihat dari sini, file inilah nanti yang saya akan gunakan.
Oke, langkah awal kita siap-siap dahulu, kita buka dulu folder projectnya. Kalau menggunakan Windows, default install SAM-nya ada di C SAM htdoc. Saya pakai Linux Mint, saya install default menggunakan Apache dan MySQL. Default adanya di par www.html. Jadi kalau saya mau bikin folder asli boleh langsung di sini. Namun untuk contoh saya tidak gunakan di situ. Saya bikin folder baru namanya web. Semua folder web saya ada di sini. Khusus untuk latihan biasanya saya letakkan di YouTube YT ini. Nah, disinilah saya akan buat. Oke, saya jadi letakkan di dalam folder YouTube. Di sini saya akan buat foldernya. Saya akan buat file baru. Misalnya saya buat nanti namanya adalah app voting. Saya buka dulu, open in terminal. Yang di Windows kalau misalnya buka di C SAM htdoc ya. Sorry, biar kelihatan sama. Par www.html berarti web YouTube misalnya di sini. Kalau yang di Windows biasanya tinggal klik address-nya, lalu di sini ditulis cmd, enter. Nanti kira-kira akan terbuka open terminalnya. Kalau model di Linux kira-kira terbukanya seperti ini. Oke, dari sini baru saya lakukan proses install CodeIgniter-nya. Untuk install menggunakan Composer, saya bisa gunakan app starter. Nah, ini dia yang saya gunakan. Perintah dasarnya adalah seperti ini. Composer, create project, CodeIgniter 4, app starter, nama project. Contoh nama project saya batalkan dulu ya, maaf. Saya ganti nama projectnya, misalnya saya kasih nama e-voting. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi berlangsung. Ini dia. Saya tunggu hingga proses instalasi selesai. Oke, selesai proses instalasinya. Berarti saya sudah berhasil masuk. Nah, saya bisa lanjut untuk persiapannya. Saya buka dulu VS Code, lalu saya buka open folder ke folder yang saya gunakan. Dalam hal ini adanya di dalam folder web, YouTube, e-voting. Langsung saya klik OK. Oke, di sini saya bahasnya. Langkah persiapan pertama, INV-nya. Sebelumnya saya langsung jalankan dahulu ya. PHP Spark. PHP ini nggak wajib dikerjakan, cuma kalau kita menggunakan port 8080 bawaan PHP, biar kita tidak setting yang lainnya, boleh gunakan ini, PHP Spark Serve. Nanti dia akan menjalankan localhost 8080 seperti ini. Langsung saja dibuka di sininya, biar terlihat di browsernya. Nah, ini dia versi terbaru yang saya gunakan. Ini masih production. Artinya tidak terlihat kalau misalnya nanti ada error. Errornya dia nggak akan kasih tahu, cuma muncul whoops. Misalnya ketika error terjadi kayak gini. Kalau ini karena memang filenya tidak ada ya, kita tidak buat apa-apa. Nah, biar errornya terlihat karena kita sedang mencoba gitu ya di production kita, di server development kita ngebangun, kita ganti dulu nih tulisan production jadi development. Caranya bagaimana? Di dalam folder e-voting ada sebuah file yang namanya env. Ini di rename, diganti namanya jadi .env. Kalau sudah dibuka file tersebut, lalu pada baris 17 baris komentarnya dibuang, tulisan productionnya diganti menjadi development. Langsung simpan, file save. Kalau sudah checklist auto save, nggak perlu simpan lagi karena otomatis tersimpan. Ketika di refresh, dia akan berubah jadi development. Oke, persiapan awal selesai. Persiapan kedua adalah kita ambil file admin LTE yang tadi sudah di download.
Kita buka filenya, file, open file. Tadi saya downloadnya di dalam folder download, berarti buka folder download admin LTE 310 yang nama filenya adalah starter.html. Ini yang saya mau ambil. Saya kebawahin biar nggak ganggu. Yang pertama, untuk mempersiapkan file template, kita siapkan di dalam folder view. Ada di app view. Kita letakkan di dalam sini. Misal kita akan letakkan di dalam sebuah folder dengan nama layout, maka kita buat dulu foldernya layout. Saya beri nama layouts. Nanti filenya rencana untuk templatenya saya beri nama theme.php. Apakah namanya wajib seperti ini? Tidak wajib. Bebas-bebas saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di dalam tema ini, kalau yang sekarang terjadi ketika saya jalankan, dia langsung menjalankan file ini ya, defaultnya. Kalau saya cek di dalam CI, jalan pertama adalah controllernya. Controller pertama dijalankan adalah home manggilnya welcome message. Kalau misalnya ini saya ganti, saya arahkan ke dalam folder layout dengan memanggil file theme, maka dia akan muncul kosong seperti ini. Kenapa kosong? Karena memang file theme ini masih kosong. Misalnya kalau ini saya kasih nama ini tema, kira-kira akan muncul tulisan ini tema. Ini sudah berhasil ya. Kalau sudah, saya lanjut. File starter yang tadi, yang ini, saya copy, Ctrl A, Ctrl C. Saya klik di bagian file theme, Ctrl A, Ctrl V. Seperti ini. Default dari settingan saya menggunakan space 4. Sementara default dari admin LTE itu menggunakan space 2. Ini masih menggunakan space 2. Jarak indennya. Biar otomatis masuk ngikutin aturan yang saya mau, saya langsung simpan ulang, Ctrl S. Maka dia langsung mengubah settingannya jadi 4. Kenapa bisa seperti itu? Karena extension Prettier sudah saya install di dalam VS Code saya. Salah satunya extension inilah yang membantu memudahkan saya untuk ngatur tampilan. Oke, langsung saya lanjut ya extension ini. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bisa kayak gitu, mungkin harus diinstal dulu extension ini. Oke, saya cek terlebih dahulu hasilnya bagaimana kalau saya jalankan. Sudah berhasil dengan baik, tapi tidak jalan CSS dan file JavaScript-nya. Kenapa? Karena dua file ini serta gambar-gambar yang lain belum saya siapkan. Oke, berarti saya harus siapkan terlebih dahulu. Silakan buka tempat kita download file admin LTE-nya. Ambil pada folder dist dan folder plugin. Untuk dist nanti saya butuhkan ini ya, CSS, image.js. Sedangkan plugin ini nanti kalau saya butuhkan. Nih. Boleh dengan menggunakan cara mudah, kita copy keduanya langsung. Tapi kalau misalnya merasa terlalu banyak, boleh juga kita ambil hanya yang dibutuhkan saja. Masalahnya yang dibutuhkan apa? Nah, kita harus tahu, harus lihat di sini. Contoh di sini pakai dist, kalau plugin yang dipakai pasti di JS-nya Bootstrap Bundle. Contoh ini ya. Plugin jQuery juga sama. Plugin Bootstrap sama jQuery juga dipakai. Jadi saya harus cek satu-satu kalau saya tidak mau pakai semua. Contoh kali ini saya pakai cara yang paling gampang, saya pakai saja semua. Ctrl C. Resikonya apa kalau saya pakai semua? Filenya jadi lebih banyak. Jadi lebih bengkak. Oke, langsung saya masukkan di e-voting yang saya miliki. Contoh kali ini saya letakkan di dalam public. Apakah wajib di dalam public? Sebenarnya nanti bisa juga diakalin di readable ya.
Tapi contoh kali ini saya gunakan di dalam public saja. Saya beri nama dengan nama folder asset, pakai S di belakangnya. Baru yang tadi saya ambil dist dan plugin saya salin ke dalam folder asset. Sudah, kalau sudah ketika saya jalankan belum ada perubahan karena isi filenya masih sama. Biar ada perubahannya, buka file time. Ini. Ganti semua masukan yang ke dalam plugin dan dist ini. Ya. Ubah atau arahkan ke dalam folder yang kita miliki. Caranya bagaimana? Oke. Karena yang dicari adalah di bagian plugin, maka yang saya ubah hanya di bagian plugin. Nanti berarti ada dua ya, plugin dan dist. Saya dua kali ganti. Saya blok dulu yang saya ingin ganti dari sini, plugins, Ctrl H. Ganti tanda kutip plugin. Digantinya dengan apa? Nah, saya mau nanti di dalam plugin, boleh saya uji coba dahulu kalau pengen tahu nanti hasilnya sebelum saya ganti secara utuh ya. Misalnya saya ganti dulu di sini. Ini harus gantinya bagaimana sih? Kita buka PHP Echo. Ini artinya PHP Echo ya. Kalau di CodeIgniter sama saja nulisnya gini. Echo. Cuma kalau di CodeIgniter 4 bisa diganti dengan tanda ini. Oke, nah dari sini bisa saya ganti dengan menggunakan base URL. Misalnya saya gunakan asset. Oke, tutup. Ini pluginnya saya mau tetap ada garis miring plugin seperti ini. Saya cek dulu hasilnya. Ada perubahan ya? Di sini ada berubah, di sini juga ada tanda titiknya. Artinya ini sudah berhasil. Kalau kita ganti semua ke bawah. Nah, berarti kan yang ini nih bisa kita gunakan. Saya Ctrl X saja. Ini defaultnya kan seperti ini. Oke, saya blok, saya ulangi lagi Ctrl H di sini. Nah, yang saya mau ganti adalah plugin. Tergantinya dengan apa? Nah, berarti sama dengan yang tadi. Ini dia yang saya gantinya. Kutip plugin. Nah, ini yang saya tulis ulang. Ada 3 katanya yang akan diganti. Langsung saja saya replace. Selesai. Yang kedua dist. Plugin ini saya ganti dengan dist distribution ya, dist. Oke. Harus benar nulisnya. Begitu juga dengan nama folder di belakangnya, jangan lupa. Salah ganti nanti nggak masuk. Ada 7 yang akan diganti, langsung saya replace all saja. Selesai, saya cek hasilnya. Langsung berubah seperti ini. Artinya, saya sudah berhasil membuat file tema ini secara lengkap. Cara pakainya bagaimana? Nah, itu yang akan saya bahas kali ini. Saya tidak bahas, belum bahas controllernya dulu ya. Saya contohkan saja misalnya, saya buat sebuah view dengan nama file contoh.php. Contoh.php. Berarti file inilah yang nanti saya akan gunakan, yang akan pertama kali dijalankan oleh home. Ini saya tutup saja biar nggak ganggu. Ini juga saya tutup. Oke, home-nya saya arahkan ke contoh ya. Ketika saya jalankan, maka dia akan kosong seperti ini. Nah, baru si contoh inilah yang akan saya utak-atik. Langkah awal kita masukkan dahulu di dalam contoh ini, kita panggil layout theme yang sudah kita buat tadi dengan cara this extend tanpa huruf S ya belakangnya. Folder layout karena di situ kita letakkan filenya adalah theme.php, berarti .php-nya nggak usah disebutkan. Tutup. Oke, seperti ini cara manggilnya, cara menggunakan extendnya.
Nanti ketika dijalankan, maka dia langsung jalan seperti ini. Sudah selesai. Kita gunakan yang pertama, misalnya saya mau setiap judul, setiap titel berubah ketika dipanggil antara satu PO dengan PO yang lainnya. Berarti di bagian sini, di tema ini harus kita benerin nih, agar judul bisa dipanggil. Caranya bagaimana? Kita buka temanya. Ini bagian judul. Bagian ini harus kita perbaiki. Ini misalkan saya Ctrl X terlebih dahulu, karena nanti saya mau pakai. Saya gantinya dengan apa? Dengan perintah render section. Cara buatnya, this render section. Misalnya saya beri nama titel. Nggak wajib judulnya titel, boleh judul atau apapun. Seperti ini. Nah, ini untuk memanfaatkannya, memanggilnya, cukup saya buat di sini dengan perintah yang sama, mirip-mirip dengan yang atas ya, bukan sama ya, mirip-mirip saja. $this section. Kalau ngerendernya dengan perintah render section, manggilnya cukup dengan perintah section. Samakan dengan nama yang disiapkan tadi, titel. Oke, baru kita isi di sini. Ini boleh pakai tab, boleh juga langsung. Isiannya titel, misalnya kita ganti. Ini contoh titel. Misalnya saya beri nama Student Day Programming. Ini saja ya, buat contoh. Atau aplikasi e-voting juga boleh. Tutup. Untuk section ininya, kita bisa nutup dengan perintah end section. Contoh, misalkan saya copy paste dari ujung saja. Nah, kalau di sini section, nutupnya dengan end section. Seperti ini. Tulisan titel ini boleh dibiarkan ada, boleh juga ditutup, dibuang, tidak perlu pakai tulisan titel. Ini sama saja, karena ketika end section dia akan nutup sesuai dengan yang tadi dibuka. Tapi kalau buka wajib pakai, kalau nutup boleh pakai, boleh tidak. Jadi boleh saya biarkan seperti ini, boleh juga saya biarkan seperti ini. End section, biar ketahuan dia tutupnya ini. Oke, berarti kalau saya kasih lihat secara hasil, mestinya ini langsung berubah. Titelnya ini contoh, sesuai dengan maunya saya. Selanjutnya, masih di bagian tema, kalau saya pribadi lebih seneng setiap ini nih, web iconnya selalu otomatis saya ganti sesuaikan dengan kebutuhan saya. Boleh dengan cara yang mudah, caranya di dalam public web icon ini saya ganti. Boleh juga saya siapkan di dalam aset, saya beri nama khusus untuk web icon saya. Misalnya di dalam sini saya buat folder dengan nama img khusus buat saya. Nah, disinilah saya letakkan file-file yang saya butuhkan. Misal saya ambil dari file web programming, saya pakai ini webpro.png. Oke, saya beri nama untuk memudahkan dengan nama logo. Maka kalau saya ingin panggil dia di dalam sini, bisa saya tambahkan dengan link web icon. Link web icon. Nah, sesuaikan di dalam sininya. Nama folder kita panggil dengan model base URL ini. Misalnya saya gunakan di dalam aset, tadi saya bilang ada folder img ya. Udah, di dalam img itulah file yang saya panggil, yaitu logo.png. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Sudah berubah. Sesuai dengan yang saya mau. Oke, kalau sudah, kemudian bagaimana dengan kontennya? Begitu juga dengan kontennya.
Untuk konten bisa saya lihat, saya cek dulu nih ya. Konten kan mulai dari sini. Saya pakai saja Ctrl C untuk mencarinya. Ctrl F, Ctrl P, ketemu starter page itu adanya di sini. Di baris 194. Ini saya sih boleh di-tab, boleh juga dibiarkan, nggak masalah. Oke, untuk starter page berarti untuk konten nanti saya ambil dasar awalnya dari bagian sini ya, MT2. MT2 itu berarti jarak sini nih. Termasuk ini semua nih saya pisahkan khusus buat di konten. Saya bisa utak-atik di bagian situ. Berarti boleh saya bilang khusus konten. Nah, dari nab sini sampai nab sini. Saya butuhkan dua ini nih kontennya. Saya biarkan sidebar menu, ini kan judulnya sidebar. Oh, sidebar menu masih ya navnya. Berarti saya hanya butuh bagian starter page, active page. Saya cek ulang. Ini starter page, active page. Oh, bukan. Berarti bukan yang itu. Saya harus satu lagi saya cari. Ini dia, konten judulnya. Ternyata ini yang saya maksud. Boleh saya ambil dari konten wrapper, nanti nutupnya ke konten wrapper. Ini dia. Boleh juga saya cukup ngambil di bagian bawahnya. Main konten. Nanti saya mau pakai yang mana? Saya sih cenderung pakai ngambil langsung dari sini. Dari bagian dua bagian sini. Misalnya saya Ctrl X ya, saya cut. Baru di bagian temanya ini saya buat model kayak tadi, render section, saya beri nama misalnya konten. Misalnya saya kasih tanda seperti ini. This ini gunakan tanda dolar ya. This render section. Render section. Beri nama, misalnya saya beri nama konten. Tutup. Oke, selesai. Nah, di file sini saya buat satu lagi. Misalnya saya duplikat ya. Oke. Ini saya beri nama, sesuaikan dengan nama yang tadi saya buat, konten. Ini misalnya tidak saya beri nama untuk memudahkan. Oke. Ini boleh pakai enter biar ketahuan jaraknya. Nah, ini baru saya paste di sini yang tadi saya butuhkan. Section buka. Ini section tutup. Kalau saya mau dia ada jarak, boleh saya shift tab untuk mundur ya. Sudah cukup. Ini saya tab satu kali. Dah. Biar ketahuan, ini buka konten, ini nutup kontennya. Tidak harus, tapi kalau misalkan mau dibuat seperti itu boleh. Kira-kira seperti ini. Misalnya judul saya ganti. Ini contoh gitu ya. Ini nanti kalau buat menunya segala macam tetap di temanya harus kita atur. Tapi kalau di bagian file sini tinggal bagian ininya saja yang saya ganti. Contoh. Misalnya seperti ini saya ganti. Maka ketika saya jalankan, dia akan langsung berubah sesuai dengan yang saya ganti. Ini dia. Nah, kalau ini kan tergantung butuhnya saya. Nanti saya ganti seperti apa ya sesuai dengan kebutuhan yang saya buat. Tapi kira-kira begitu cara membuat template menggunakan Code Igniter 4. Tentu nanti ini semua saya akan ganti, saya sesuaikan dengan kebutuhan yang saya miliki. Sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau ini saya biasanya ganti langsung. Tapi bisa juga nanti seandainya butuh kita masukkan ke dalam database biar lebih dinamis. Kalau misalkan ganti langsung, ini gantinya di mana? Tentu di file tema. Di sini saya ganti sesuai dengan kebutuhan admin alt E3. Misalnya saya search saja admin alt E3. Cek tulisannya, oke, pakai spasi. Ini dia brandnya ini. Misalnya saya ganti dengan
Brandnya Web Programming. Kayaknya terlalu panjang ya. Boleh saya singkat saja Web Pro. Ketika ini saya refresh, ini ya tulisannya Web Pro. Logo ini saya ganti dengan logo yang saya miliki. Saya pakai img logo.png. Logo ini filenya saya. Alternate-nya kalau nggak ketemu nanti saya mau munculin apa, tulisan apa. Misalnya ini nggak wajib, nggak diganti juga nggak apa-apa kalau untuk alternate-nya. Oke, ini dia. Kemudian warnanya ini kan warna hitam. Kalau saya mau ganti warnanya, nggak mau pakai warna hitam, ini saya ganti, jangan dark. Misalnya saya mau pakai light modelnya, maka dia akan langsung ganti jadi light. Ini dia. Tergantung butuhnya sih, kalau saya mau tetap pakai dark juga boleh. Warna-warni sebenarnya bisa diganti di contohnya dia yang dia miliki di sini ya. Karena saya pakai starter saja. Jadi kalau misalkan saya pakainya yang saya pengen lihat yang lain, saya bisa lihat di bagian sini. Misalnya saya mau kasih warna-warni varian yang saya mau di sini ya. Ini kan navbar varian. Nah, ini yang saya bisa ganti, gonta-ganti. Misalnya saya ganti warna hijau ini. Oh, ini ya, keganti di sini. Ini dia kegantinya di sini. Kalau saya intip yang diganti sama dia ada di bagian body nih, sidebar, auto transition, navbar light, navbar expand, navbar wide, navbar main header. Main sidebar elevation nih kita bisa utak-atik. Kalau misalnya saya coba ganti, ini kalau warna-warni bagian sini ya. Kalau misalnya warna biru ini saya ganti jadi warna lain, sukses misalnya ya, warna hijau, maka dia hasilnya akan seperti ini. Ini ya, warna yang saya sesuai kebutuhan sih sebenarnya, nggak harus. Kalau background, karena memang saya pilih di sini nih light, pilihannya adalah light sama dark. Kalau background yang saya ganti mau nggak ya? Saya coba dulu ya, misalnya danger warna kuning, saya ambil contoh saja. Tidak, dia tetap ya. Backgroundnya pilihannya hanya di dark atau light. Ini saya kembalikan saja posisinya primary. Oke, contohnya seperti itu. Saya kira cukup untuk contoh kali ini. Nanti kita akan isi sesuai dengan kebutuhan. Isinya apa, segala macamnya apa ya tentu bagian lain. Tapi kira-kira seperti itu untuk buat temanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.